Baik, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan memulai materi untuk bab yang pertama tentang pengantar ilmu grafis yang berkaitan dengan materi desain grafis. Sebelum nanti minggu depan kita masuk ke praktikum Corel Draw, kita belajar dulu bab 1 tentang pengantar ilmu grafis. Apa sih ilmu grafis itu? Sebelum kita bekerja, bagaimana cara menggunakan desain grafis atau ilmu grafis? Alangkah baiknya kita mengenal dulu pengertian atau dasar dari grafis itu sendiri. Sambil mendengarkan presentasi berikut, kalian bisa buka buku paket kalian bab 1 halaman 1 sampai halaman 9. Silakan dipersiapkan dulu bukunya. Jika sudah, akan saya mulai. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari desain grafis atau definisi dari grafis. Jadi grafis adalah kata lain dari citra visual atau image. Nah, sekarang kita semua pasti sudah familiar dan paham dalam penggunaan ilmu grafis. Jika dulu kita menggambar atau membuat sebuah grafis di media kertas, sekarang kita sudah dipermudah bisa membuat sebuah grafis atau gambar dalam bentuk digital. Jadi ada dua jenis gambar, yaitu gambar biasa atau non digital dan gambar grafis atau gambar digital. Kali ini kita akan belajar pengertian dasar dari desain grafis atau menggambar dengan sebuah perangkat elektronika. Bisa diberikan pengertian dalam ilmu komputer. Grafis dapat pula diartikan sebagai gambar digital yang dapat dimanipulasi atau dikenal dengan istilah desain grafis. Kemudian ada beberapa atribut dalam sebuah grafis. Yang pertama warna, yang terdiri dari beberapa warna. Banyak sekali jenis warna dalam grafis atau ilmu grafis. Yang pertama adalah CMYK, RGB, BW, dan yang lain sebagainya. Di buku lebih dijelaskan secara rinci. Kemudian ada yang namanya atribut resolusi. Nah, ini yang mendeskripsikan tentang banyaknya detail gambar yang tersimpan. Kemudian juga ada yang namanya tipe file. Pasti setiap kita membuat sebuah image, kita pasti akan dalam save atau menyimpan pasti akan diberikan tipe file, antara lain BMP, JPEG, PNG, GIF, JDR, dan yang lainnya. Nah, ada dua tipe jenis grafis. Yang pertama adalah bitmap. Jadi gambar bitmap merupakan duplikat atau tiruan persis dari gambar asli dalam bentuk gambar digital. Gambar ini biasanya terdiri dari titik-titik piksel yang membentuk sebuah pola tertentu yang menghasilkan sebuah kedalaman gambar atau kesan gambar supaya terlihat lebih sempurna. Kemudian yang kedua adalah grafis vektor. Grafis vektor adalah gambar vektor yang tersusun dari sekumpulan garis, kurva, dan bidang tertentu dengan menggunakan serangkaian instruksi yang masing-masing didefinisikan secara matematis. Gambar vektor tidak dipengaruhi oleh resolusi gambar atau titik piksel seperti pada gambar bitmap. Kita lihat perbedaannya. Ini adalah ilustrasi dari perbedaan grafis vektor dan grafis bitmap. Jika grafis vektor, dia gambarnya terdiri dari sebuah garis-garis sempurna. Jika grafis bitmap, dia terdiri dari titik-titik atau kotak-kotak yang disebut dengan piksel tadi. Nah, ini perbedaannya. Untuk perbedaan vektor disusun oleh objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Sedangkan bitmap disusun oleh objek yang disebut piksel. Vektor sifatnya resolution independent, sedangkan bitmap sifatnya resolution independent atau dipengaruhi resolusi. Vektor pengaruh perbesaran tidak pecah, blur atau rusak. Sedangkan bitmap perbesaran terpengaruh
menjadi blur atau rusak jika melewati batas toleransi tampilan. Vektor mempunyai ukuran penyimpanan relatif kecil, sedangkan bitmap mempunyai penyimpanan relatif besar. Vektor digunakan untuk gambar-gambar ilustrasi dengan warna solid atau gradasi tanpa terlalu banyak variasi warna. Biasanya digunakan untuk logo, desain gambar, kartun, ilustrasi, dan yang lainnya. Sedangkan bitmap digunakan untuk gambar kompleks berupa ragam warna dan bentuk yang beraneka seperti foto dan yang lainnya. Sedangkan vektor memiliki format penyimpanan bisa berupa AI, CDR, FH, IPS. Sedangkan bitmap PSD, TIF, JPEG, GIF, dan BMP. Vektor biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang umum digunakan adalah CorelDRAW, Adobe Illustrator, Inkscape, dan yang lainnya. Sedangkan bitmap biasanya kita menggunakan Adobe Photoshop, Fireworks, Corel Photo Paint, ataupun GIMP. Nah, ini perbedaan mendasar dari vektor dan bitmap. Grafis vektor, tampilan akan terlihat jelas meskipun dilakukan pembesaran karena tidak bergantung pada banyaknya piksel. Sedangkan kehalusan gambar grafis vektor tidak bergantung pada ukuran DPI, tetapi pada output device seperti monitor dan printer. Semakin canggih output device yang digunakan, maka semakin halus pula grafis yang dihasilkan. Nah, ini keunggulan dari grafis vektor. Keunggulannya, ukuran file dokumen yang dihasilkan kecil, dapat dicetak pada resolusi sebesar apapun tanpa kehilangan detail gambar. Sedangkan kelemahannya, pemakaian prosesor yang memakan memori lebih banyak dan gambar terlihat lebih kaku. Ini adalah jenis-jenis grafis vektor. Kemudian kita masuk ke grafis bitmap. Jadi grafis desain bitmap dibentuk dengan raster atau pixel atau dot atau titik. Satuan ukuran grafis jenis bitmap adalah dpi atau dot per inch, yang berarti banyaknya titik dalam satu inch. Dalam file komputer, grafis bitmap biasanya berekstensi BMP, JPEG, TIFF, dan yang lainnya. Keunggulan dari grafis bitmap adalah pemakaian prosesor lebih kecil, mampu menangkap nuansa warna dan bentuk yang natural. Sedangkan kelemahannya, ukuran file lebih besar, melakukan kompresi pada gambar sehingga kualitas menurun. Ini adalah jenis-jenis file grafis bitmap yang biasa kita gunakan. Baik, berikutnya adalah penugasan. Tugas 1, desain grafis. Tugasnya adalah kalian kerjakan latihan soal halaman 7-9 pada buku paket kelas 8. Kalian tulis soal dan jawaban yang paling benar saja. Tugas bisa ditulis langsung pada kolom jawaban materi 2 di ALC 8 atau ditulis di lembar kertas, kemudian difoto dan diupload di materi 2 ALC 8. Baik anak-anak, demikian materi yang bisa saya berikan untuk siang hari ini untuk pertemuan yang kedua. Silakan dikerjakan tugasnya, kemudian bisa langsung di-upload di ALC 8. Baik, cukup demikian presentasi dari saya. Minggu depan akan kita lanjutkan kembali. Nanti info lebih lanjut akan saya berikan di minggu depan di pembelajaran TIK berikutnya. Baik, terima kasih anak-anak. Selamat siang dan sehat selalu.